Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Judul ini sederhana sekali, tetapi muatannya luar biasa. Saya menyampaikan materi ini sebelumnya, pekan lalu diminta oleh keluarga besar Rumah Sakit Siti Khadijah. Ketika saya diminta topik ini, lalu saya melacak hadis. Ternyata banyak hal yang luar biasa yang mungkin kita akan terpesona nanti. Para jamaah, gambar yang terpampang di depan ini adalah suasana sholat berjamaah di Timur Tengah dalam suasana normal, ketika masih normal. Kemudian yang ini adalah suasana sekarang ini ketika masih musim pandemi COVID-19, yang mengambil jarak dan jaraknya cukup lebar, minimal 1 meter atau lebih dari 1 meter. Kalau ini Masjid Nabawi ya. Para jamaah, bagaimana perintah dan hukum sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan dengan cara bersama-sama. Bisa dilakukan di masjid, di musola, ataupun di tempat lain. Salat berjamaah dapat dilakukan minimal oleh 2 orang, yang satu sebagai imam dan yang satu sebagai makmum. Perintah untuk salat berjamaah ini ada dalam Al-Quran, juga ada dalam hadis. Dalam Al-Quran yang sangat terkenal adalah surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, kata akhir ini yang bisa difahami sholat, perintah sholat berjamaah. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seorang ahli tafsir, dalam ayat tersebut terdapat kalimat dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Maksudnya adalah sholatlah bersama orang-orang sholat. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah dan menunjukkan wajib, kata Abdurrahman As-Sa'di. Nama tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalam Al-Mannan. Itu nama kitab tafsirnya. Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kalimat dan rukuklah bersama orang-orang rukuk maksudnya adalah sholatlah bersama orang-orang yang sholat di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalam hadis juga ada perintah untuk sholat berjamaah. Di antaranya hadis ini, hadis Sahih riwayat Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia berkata, atan nabiyya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seseorang a'ma, buta. Suatu ketika ada seorang yang buta mendatangi Nabi. Faqala, kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, innahu laisali qaidun, sesungguhnya aku tidak punya pemandu, penuntun, yaquduni, yang dapat menuntunku ilal masjid, ke masjid. Fasala, maka dia meminta Rasulullah, kepada Rasul, ayurahhisa, untuk memberikan dispensasi lahu, kepada dirinya, fayusalliya fi baitihi, agar supaya si buta ini bisa sholat di rumah saja sendirian. Farahhasalahu, maka Nabi pun ngasih dispensasi. Falamma walla, maka ketika si buta ini berpaling mau pergi pulang, da'ahu, Nabi memanggilnya. Faqala, Nabi bertanya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengarkan azan sholat, bis sholat? Qala, si buta ini menjawab, na'am, iya saya mendengar. Qala, Nabi bersabda, fajib, kalau begitu kamu harus tetap datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau melihat hadis ini, para jamaah, perintahnya keras sekali. Udah buta, tidak ada penuntun, tetap harus berangkat ke masjid. Nah, ini ceritanya. Nah, oleh beberapa ulama, hadis ini kemudian dijadikan hujjah wajibnya sholat berjamaah. Kemudian ada hadis tentang keutamaannya yang sangat terkenal dan kita sudah sering mendengar. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, sholatul jamaati, sholat jamaah itu tafdulu, punya kelebihan dibanding sholatul fardhi, sholat yang dilakukan sendirian, bisab'in wa asyrin darajatan, dengan selisih 27 derajat. Ini sudah sangat terkenal, nggak usah dijelaskan. Nah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah, tidak menunjukkan kewajiban. Nah, para jamaah, berdasarkan ayat dan hadis tentang perintah keutamaan sholat berjamaah tersebut, ternyata ada 3 pendapat di kalangan ulama. Ini hanya untuk wawasan saja, untuk tahu saja. Apa 3 pendapat itu? Pendapat pertama dari ulama mazhab Hambali yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hambal, yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib ain, seperti sholat 5 waktu. Selama ini kita berpendapat sholat 5 waktu memang wajib perorangan. Nah, sekarang ini jamaahnya bagaimana? Wajib enggak? Lalu banyak mazhab Hambali pada umumnya berpendapat wajib. Jadi selama masih mendengar azan, hadis tadi, kaki masih bisa digunakan untuk berjalan, wajib ke masjid. Itu maksudnya. Kalau sakit lain lagi. Kalau ada problem lain lagi. Kayak kemarin ada PPKM yang sangat darurat di beberapa masjid, harus ditutup sementara, itu lain lagi persoalannya.
Tapi dalam keadaan normal tidak ada gangguan sama sekali, dan seorang memungkinkan bisa berjalan menuju ke masjid, maka ketika azan harus datang. Dan ini wajib ain, kata mazhab Hambali, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pendapat ini didukung oleh teman-teman ulama lain seperti Imam Atha, Imam Al-Auza'i dan Abu Thawr. Kemudian di kalangan ahli hadis ada Ibnu Khuzaimah, ada Ibnu Hibban, dan juga kalangan ulama mazhab Zahiri. Nah, ulama yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib ain, wajib perorangan itu pakai landasan ayat Al-Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 43, dan diantaranya hadis yang menjelaskan orang buta saja asal mendengar azan harus ke masjid. Nah, ini alasannya. Itu pendapat ulama yang pertama. Sekarang pendapat kelompok ulama yang kedua dipelopori Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan, tidak sampai wajib. Kalau wajib itu berarti kalau nggak jamaah berdosa dia. Kalau sunnah muakkadah, kalau nggak berjamaah rugi, itu jawabannya. Jangan mengatakan nggak apa-apa. Definisi sunnah selama ini yang berkembang kan, sunnah adalah apabila dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan nggak dapat siksa, nggak apa-apa kan gitu. Itu kurang menggigit ya definisi itu. Tidak salah tapi nggak menggigit. Yang pas kira-kira menurut hemat saya, sunnah adalah amalan yang sangat ditekankan, kalau tidak dilakukan rugi. Oh, itu menggigit itu. Orang tertarik untuk melakukannya. Nah, para jamaah, alasan yang dipakai oleh ulama, kelompok ulama kedua ini adalah beberapa hadis, diantaranya hadis ini agak panjang, tapi dipotong sebagian akhir. Walladzi yantadziru, dan orang-orang yang menunggu as-sholata, sholat, nunggu sholat. Tadi kita kan gitu, ketika azan dikumandangkan, kita masuk masjid, sholat 2 rakaat, habis itu menunggu. Kita menunggu apa? Qomat untuk berjamaah. Walladzi yantadziru sholata, dan orang-orang yang menunggu untuk sholat, hatta yusolliya, hingga ikut sholat mal imam, bersama imam, a'zamu ajron, maka akan dapat pahala yang lebih besar minalladzi yusolliya tsumma yanam, dibanding dengan orang yang sholat kemudian dia tidur, maksudnya tidak berjamaah. Hadis ini kan tidak menekankan tentang bahwa kalau tidak berjamaah berdosa, tidak ada kata-kata itu. Hanya mengatakan kalau ikut berjamaah a'zamu ajron, dapat pahala yang lebih banyak. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis tersebut menunjukkan keutamaan berjamaah, yakni akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Hadis ini juga menunjukkan bahwa sholat sendirian masih dapat pahala, tapi kecil. Nah, itulah, jadi atas dasar itu maka kemudian ulama yang kedua ini mengatakan berjamaah itu memang sangat ditekankan, tapi tidak sampai wajib, karena kalau dikatakan hukumnya wajib, maka jika orang tidak berjamaah dia akan berdosa. Pendapat ketiga ada lagi para jamaah. Ini yang agak populer di sekitar kita. Dari Imam Syafi'i, salah satu dari pendapatnya, jadi mazhab Syafi'i ini ada yang berpendapat ikut kelompok 2 tadi, ada yang kelompok 3 ini. Ya, mereka berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah bagi mukimin. Seperti sholat jenazah.
Salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau satu kampung di situ ada orang meninggal, kok nggak ada yang menyolati, sekampung dosa semua. Itu fardu kifayah. Salat berjamaah, kalau satu kampung perai nggak ada jamaah belas, muales kabeh, dosa semua sekampung. Itu fardu kifayah. Nah, kelompok ketiga seperti itu pendapatnya. Mungkin untuk mengimbangi antara pendapat yang mewajibkan dan yang mensunahkan tadi. Dia ngambil jalan tengah. Nah, bagaimana dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah? Tim ulama tarjih setelah mengkompromikan beberapa dalil ayat-ayat Quran tentang perintah berjamaah, hadis-hadis tentang penekanan pentingnya berjamaah, akhirnya tim tarjih mengklasifikasi. Ternyata di antara perintah itu ada yang sangat menekankan pentingnya berjamaah. Kemudian yang kedua tentang hanya masalah keutamaan saja. Nah, atas dasar itu, karena di antara sekian banyak hadis itu tidak ada satupun yang kemudian mengancam bagi yang tidak berjamaah berdosa, tidak ada kata-kata itu, maka akhirnya tim tarjih menyimpulkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, cocok dengan kelompok ulama yang kedua tadi. Sebab tidak ditemukan dalil mengenai ancaman siksa atau dosa bagi orang yang meninggalkannya. Memang ada hadis lain yang mengatakan bahwa kalau azan dikumandangkan, maka saya akan meminta agar si muadzin qomat, kemudian saya menyuruh seseorang untuk jadi imam, lalu aku membawa kayu bakar untuk membakar orang yang tidak berangkat ke masjid. Tapi hadis ini di satu sisi agak aneh. Loh, kok aneh? Berarti Nabi nggak berjamaah ya? Dengarkan tadi ya. Jadi suatu saat jika azan dikumandangkan, maka aku ingin aku ingin, jadi ini hanya keinginan, nggak ada prakteknya ya. Aku ingin agar yang azan tadi qomat, lalu aku menunjuk seseorang menjadi imam, lalu aku membawa kayu bakar untuk membakar orang atau rumahnya, supaya orang itu mau keluar ke masjid. Itu ucapan, tapi agak sedikit aneh tadi itu. Loh, berarti Nabi nggak ikut jamaah ya? Sehingga hadis ini tidak begitu menjadi pertimbangan ke sini. Berarti betapa pentingnya menyuruh orang tapi beliau sendiri tidak berjamaah. Kenapa tidak nanti aja setelah Nabi berjamaah selesai, ya kan? Kemudian Nabi melihat rumah orang-orang, kemudian ini. Nanti kita sampaikan hadisnya. Baik, itu para jamaah tentang hukum. Kalau kita bahas masalah hukum, masih belum ada gregetnya, nggak begitu menarik. Bahkan cenderung tadi itu nggak enak ya. Yang pertama mengatakan harus, kalau nggak jamaah dosa. Itu mazhab Hambali tadi itu. Sekarang menjadi penguasa Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu adalah mazhab Hambali. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, oh itu sunnah muakkadah, memang sangat ditekankan, tapi tidak sampai wajib. Makanya pahalanya sangat besar itu. Nah, kelompok yang ketiga menyatakan wajib kifayah, fardu kifayah. Nah, sekarang apa saja keutamaan sholat berjamaah? Yang pertama, para jamaah akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. An Buraidah, dari Buraidah an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, basyiril masya'in
berikan kabar gembira pada orang-orang yang masih mau berjalan fi dzulami dalam kegelapan ilal masajid menuju ke masjid bin nuri tam dengan cahaya yang sempurna yaumul qiyamati pada hari kiamat. Ini maksudnya mungkin nggak cocok lah untuk kita di sini karena kita ada listrik semua ya. Udah listrik semua. Ini cocok bagi saya dulu tahun 70-an belum ada listrik di desa-desa itu. Jadi kalau subuhan mau ke masjid gelap, ya kan? Apalagi pas hujan itu belepotan. Nah, tapi gelap-gelap masih ke masjid. Ini. Jadi hadis ini walaupun tidak persis cocok untuk kita, tetapi semangatnya tetap menekankan pentingnya datang ke masjid. Lah Nabi memotivasi pada kelompok masyarakat yang mungkin belum ada listrik sekarang ini ya, di pelosok-pelosok mana begitu azan dikumandangkan apakah isya atau subuh, dua waktu ini yang ada kegelapan itu, tapi masih nekat berjalan ke masjid saking kepengennya berjamaah. Hadis ini memberikan gambaran betapa tingginya pahala yang akan diberikan kepada orang yang tetap nekat ke masjid walaupun suasana gelap. Ya ini kalau orang buta kan gelap terus ya. Seperti orang buta kan gelap terus. Nah ini orang normal dalam suasana gelap tidak ada lampu dia tetap nekat ke masjid. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini dinilai sahih. Ya. Nah, ini mungkin tanggap masih belum cocok untuk kita. Ini cocok untuk kita. Orang yang sholat berjamaah kayak tadi itu, ketika sang imam membaca waladhdallin kemudian kita mengamini, maka ketika kita membaca amin bersama imam tadi, malaikat juga ikut mengamini. Idza qala imamu apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu maka kalian yang jadi makmum ucapkan juga amin. Fa innahu karena senyaman wafaqa barang siapa yang pas membaca amin tadi, qauluhu qalal malaikah juga ucapan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama dzambi maka dosa-dosanya yang dulu akan diampuni oleh Allah. Dari sini maka kemudian ada ulama yang menganjurkan ditambah dengan Robbi Firli wali walidaya amin. Tapi nggak jelas hadisnya, sehingga saya tidak menganjurkan untuk baca itu. Walil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi firli walidayya amin. Pernah dengar itu? Ya, kalau saya sejak kecil tuh sering teman-teman tuh membaca itu. Setelah kita cek hadisnya tidak cukup kuat, tidak cukup untuk dijadikan dalil. Tapi ada yang mengamalkan itu. Ya, karena memang di sini ada pernyataan siapa yang pas makmum membaca amin bersama imam dan malaikat juga, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Berarti apa? Pada saat pembacaan amin itu ada peluang pengguguran dosa, diampuni dosa-dosanya. Ini hanya terjadi kalau sholat berjamaah. Berjamaah yang sholat jahar, maghrib, isya, subuh, Jumat, sholat id dan sebagainya itu. Nah, ini para jamaah yang menurut saya sangat mencengangkan bagi saya. Ya. Mari kita baca hadisnya. Hadis Muslim, Nabi bersabda, "Man sholal isya'a barang siapa sholat isya fi jama'atin dilakukan dengan jamaah, faka'annama maka seolah-olah dia qoma sholat tahajud nisfal lail setengah malam." Jamaah isya tok. Padahal malam itu kalau kita ngitung mulai isya sampai subuh itu sekitar 9 jam. Berarti kalau setengah malam berarti kira-kira 4 jam.
sholat tahajud selama 4 jam. Kalau Bapak Ibu, berapa lama kalau sholat tahajud biasanya? Sekitar 1 jam ya. Ada yang setengah, ada yang 1 jam, mungkin lebih. Tapi rata-rata sekitar 1 jam. Saya pribadi juga tidak selalu bisa rata ya waktunya. Kadang-kadang agak mepet sehingga hanya setengah jam, agak mepet malah tinggal 1/4 jam. Iya, kadang-kadang longgar 1 jam lebih. Saya sampaikan lagi di sini untuk memotivasi panjenengan semua. Saya semenjak musim pandemi ini, ketika diberikan kesehatan yang bagus, bisa bangun lebih awal, saya membiasakan sholat tahajud menghatamkan 1 juz, membaca Qurannya 1 juz. Ini saya sampaikan lagi, barangkali panjenengan tertarik. Karena salah satu sunnah adalah ketika malam membaca Al-Quran, yaitu waktunya ketika tahajud itu. Lah bagaimana kalau nggak hafal? Ya membaca. Ulama-ulama dulu biasa membaca Al-Quran ketika sholat malam. Mungkin dulu pernah hafal, tapi tua-tua kan semakin hilang. Akhirnya membaca. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang ahli hadis itu, kalau sholat membaca dia. Bahkan ketika sudah nggak sanggup memegang lagi, anaknya di belakangnya suruh memegang. Mungkin yang keliru deh nih. Itu Anas bin Malik. Ulama berikutnya banyak juga yang ketika sholat malam membaca Al-Quran. Nah, saya ingin sampaikan ini hubungannya dengan ini. Jadi orang yang sholat isya berjamaah dengan ikhlas, dengan semangat mendapatkan ridha Allah, akan dapat pahala seperti sholat malam setengah malam. Mungkin yang tepat sholat tahajud setengah malam, itu lebih enak ya, dan nggak pada malam ini. Sholat tahajud, sholat malam itu kan dimulai habis isya sampai subuh waktunya. Ya, kemudian ada orang ulama yang mencoba menjelaskan apa bedanya qiyamul lail, sholatul lail, tahajud. Sebenarnya sama itu, sama-sama sholat malam. Nah, kemudian ulama ada yang menekankan disebut tahajud ketika sholat itu dilakukan pada saat kebanyakan orang tidur tapi dia bangun, itu sholat tahajud. Nah, kalau kita masih habis isya terus sholat, itu belum tahajud, tapi sholat malam juga sama, hanya namanya menjadi sholat malam biasa. Tapi ketika itu kita lakukan di atas jam 12, itu baru sholat tahajud. Karena apa? Kebanyakan orang tidur. Ada juga yang memahami, jadi sholat tahajud itu tidur dulu baru sholat. Ya bisa tidur, kalau nggak bisa tidur. Jadi saya lebih cenderung pada pendapat sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan pada saat kebanyakan orang tidur. Jadi waktunya tidur digunakan untuk sholat, itu sholat tahajud. Nah, ini hanya sebuah nama, wallahu alam. Tapi yang penting adalah sholat malam itu. Nah, dikatakan di sini, barang siapa sholat isya berjamaah isya, maka akan dapat pahala seperti sholat tahajud setengah malam, sekitar 4 jam. Tadi kan saya katakan rata-rata kita ini mungkin 1 jam gitu ya, bahkan ada yang setengah jam. Apalagi kalau bacanya cepet-cepet ya malah ya setengah jam itu sudah lebih dari cukup. Kalau dibikin 2 rakaat itu misalnya 5 menit, nah ini kan hanya 10 hingga 12 rakaat ya kan pas 30 menit. Nah, makanya kemudian tadi saya memberi contoh bahwa sholat malam bisa kita lakukan dengan rada santai sekitar 1 jam 1/4, itu bisa menyelesaikan Al-Quran 1 juz. Dan membacanya biasa, misalnya Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nada seperti itu bisa
1 jam lebih dikit selesai sholat tahajud dan dapat 1 juz. Berapa rakaat? Pertama 2 rakaat iftitah, ya jangan lupa. Kemudian berikutnya 2 rakaat 5 kali 10 rakaat. Nah ini bisa kita gunakan untuk baca Al-Quran. Setiap 1 rakaat itu 1 lembar Al-Quran untuk Al-Quran yang normal. Sebab 1 juz itu 10 lembar. 1 juz 10 lembar. Ya kalau mau membaca Al-Quran seperti orang-orang dulu, kabarnya Syekh Hasyim Asy'ari juga membaca Quran kalau sholat malam mungkin maksudnya ya. Ya sebenarnya kan tidak harus baca Quran. Baca Quran itu diperlukan ketika ingin membaca agak panjang sementara hafalannya tidak sanggup. Nah, banyak orang yang sholat dengan hafalan itu malah stres karena mengingat-ingat hafalannya itu. Dan hafid-hafid itu seperti itu juga. Makanya Anas bin Malik tadi itu minta kepada anaknya, tolong ya disimak untuk mengurangi stresnya itu loh. Nanti kalau ada keliru, jogot-jogot maksudnya. Kalau ada keliru, diingatkan di belakang itu. Di Masjid Akbar ini juga ada orang sepuh yang kadang-kadang azan, ya, itu biasa membaca sebagai makmum membaca dia. Mungkin juga pernah saya mengikuti sholat maghrib di sana itu, imamnya keliru, dia bisa membetulkan bacaannya itu. Itu dibolehkan. Nah, hanya bagaimana kalau pas sholat wajib? Ini ulama beda pendapat. Ada mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, yang pernah dilakukan sahabat itu pas sholat malam, itu ceritanya. Wajar kalau ulama beda pendapat. Jadi belum ditemukan praktek sahabat Nabi ketika ngimami sholat lalu membaca mushaf itu pas sholat wajib, belum ditemukan. Yang ada pas sholat sunnah, yaitu sholat malam Ramadan itu, qiyam Ramadan, sholat malam. Jadi para jamaah, ini sekedar untuk membandingkan, begitu besarnya dong pahala ya. Ikut jamaah Isya akan dapat pahala seperti sholat tahajud setengah malam. Wah itu loh maksud saya itu. Tadinya saya contohkan 1 juz satu aja kan hanya 1 jam 1/4. Nah iya kan. Dan kalau 4 jam berapa juz itu kalau mau baca kan gitu. Artinya betapa banyaknya pahala. Waman sholat subha, dan barang siapa sholat subuh fi jama'atin seperti tadi kita lakukan itu, faka'annama sholalaila kullah, maka dia akan dapat pahala seperti sholat tahajud semalam suntuk 9 jam. Ya apa caranya? Ini nggak bicara rakaat, tapi lamanya. Bisa saja 2 rakaat 4 jam. Berarti berdirinya kuat dia. Nabi pernah kita sampaikan sini ya. Nabi pernah sholat tahajud 1 rakaat itu menurut hemat saya mungkin 3 jam lebih. Kok begitu? Al-Baqarah ditambah dengan Ali Imran ditambah dengan lainnya lagi. Berapa? Al-Baqarah tok itu bisa 2 jam. 286. Tadi saya berapa tadi? 1 juz 1 jam. 1 juz. Tapi ditambah dengan ruku itu segala macam ya. Nabi ini berdiri tok, sekali berdiri itu Al-Baqarah, kemudian apa tadi? Ali Imran dan berikutnya. Masih belum ruku. Lah, saya menduga bahwa suatu saat Nabi itu salat tahajud hanya beberapa rakaat saja. Di hadis itu hanya menceritakan panjangnya bacaan, tidak bicara tentang rakaat. Tetapi ulama sudah berkesimpulan, Ibnu Taimiyah misalnya, Nabi itu biasanya kalau sholat malam ya di sekitar 11 rakaat. Menjadi 13 ketika ditambah dengan iftitah 2 rakaat, sehingga dari 11 menjadi 13 seperti itu. Nah para jamaah, ini termasuk hal yang mencengangkan menurut hemat saya.
Kalau perlu sering diulang-ulang hadis ini dibacakan kepada siapapun, bahwa ikut sholat berjamaah Isya itu akan dapat pahala seperti sholat malam selama 4 jam atau setengah malam. Dan kalau subuh juga ikut berjamaah akan dapat pahala seperti sholat tahajud atau sholat malam semalam suntuk, kullahu, semuanya. Nah, ini kan untuk memotivasi. Jadi saya kira ini tadi yang saya katakan sederhana tetapi luar biasa ya ini. Saya berharap kita mendapatkan instalan dalam diri kita bahwa kalau kita nggak jamaah Isya, nggak jamaah subuh akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Baik, berikutnya saya menyesuaikan kurang 10 menit. Orang yang ahli berjamaah akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Ini hadisnya yang tadi saya sampaikan tentang membakar itu. Saya bacakan artinya. Nabi bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat dilakukan bagi orang munafik daripada subuh dan isya. Ini artinya begini para jamaah, boleh kita pahami kalau suatu saat kita kok merasa males sholat isya, abot sholat subuh, berarti ada kemunafikan dalam diri kita. Itu. Tapi kalau kita masih semangat bisa subuhan jamaah, semangat bisa isya berjamaah, insya Allah kemunafikan sirna. Ini Nabi yang mengatakan. Jadi tidak ada sholat yang berat dilakukan kecuali isya dan subuh. Seandainya mereka tahu, kata Nabi, betapa besar keutamaan berjamaah isya subuh, tadi kita sampaikan ya, sholat isya berjamaah sama dengan sholat tahajud setengah malam, yang subuh sama dengan tahajud cuma suntuk. Andaikan orang tahu, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan cara berangkang ke masjid. Kalau mereka tahu betapa tingginya nilai berjamaah isya, berjamaah subuh, mereka akan walaupun sakit tetap akan berangkat karena dia akan merasa rugi, tertinggal oleh teman-temannya yang dapat pahala banyak. Nah, berikut ini. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk qomat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang belum atau tidak keluar melaksanakan sholat. Ini hadisnya terjemahnya kurang. Sekarang tampilkan Arabnya. Dari Abu Hurairah, ya, dia berkata, Nabi bersabda, tidak ada sholat yang dirasa lebih berat bagi kalangan munafik kecuali sholat fajar atau subuh dan isya. Andaikan mereka tahu, walau ya'lamuna ma fiha, andaikan mereka tahu betapa tingginya nilai jamaah isya dan subuh, la atauhuma walau habwan, mereka akan mendatangi isya dan subuh walaupun dengan cara merangkak. Walaqad hamamtu, dan aku sangat berkeinginan an amura al muadzin, memerintahkan pada muadzin fayuqima, kemudian dia qomat, thumma amara, lalu aku nyuruh seseorang yang munas menjadi imam, menyuruh seseorang jadi imam. Thumma akhadhu su'alan, lalu aku membawa kayu bakar minar yang menjadi bara api, fa khariqa, lalu aku membakar alaman layak hujjah sholat, yang tidak mau keluar untuk sholat. Ini tadi yang saya pahami, yang agak sulit memahaminya. Tapi secara umum intinya adalah bahwa betapa pentingnya sholat berjamaah, itu saja. Baik, yang kelima, saya percepat, berpeluang mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Dulu pernah kita sampaikan ya. Jadi yang suka sholat subuh berjamaah seperti ini, lalu kita bertahan di sini seperti sekarang, duduk-duduk sampai nanti terbit matahari. Jam berapa Pak terbitnya hari ini? 4:30.
5.25 ya. Nah, sampai itu kita masih di masjid, lalu kita menunggu kira-kira tambah 10 menit untuk sholat 2 rakaat. Sebagian ulama menyebut sholat isyraq menyebutnya. Jadi tidak pas terbit tadi, haram hukumnya kalau pas terbit. Makanya kita kasih waktu paling cepat 10 menit. Lebih lama lebih bagus, sekitar setengah jam lah durasinya itu. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Ada ulama menyebut sholat isyraq atau sholat duha di awal waktu. Maka orang ini akan dapat pahala seperti haji dan umroh secara sempurna. Tak bacakan ini, barang siapa sholat subuh dengan jamaah, kemudian dia duduk zikir kepada Allah termasuk ikuti pengajian hingga matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, nggak dikasih nama ini. Nah, ulama yang ngasih nama itu, maka orang itu akan dapat pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna kata Nabi. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini hasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan lemah. Nah, ini hanya mengulang dulu pernah kita sampaikan. Nah, berikutnya para jamaah, orang yang suka sholat berjamaah akan dapat pahala berlipat ganda. Tadi kita sampaikan di depan oleh ulama, kemudian dijadikan dalil untuk mengatakan hukum sholat sunnah berjamaah itu sunnah muakkadah. Ini hadisnya yang agak lengkap. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya ketika mengikuti sholat adalah yang paling jauh jaraknya menuju ke masjid. Nah, tapi ini pada melakuni ya. Nah, paling ada ya aku ini, tapi kan pakai mobil. Ya. Jadi kalau misalnya sama-sama berjalan begitu ya, jangan Nabi kan begitu ya, berjalan dari jauh-jauh nih. Ini disampaikan Nabi karena pada saat itu saking kepengennya sahabat ikut berjamaah, maka berduyun berusaha bikin rumah sekitar masjid. Ceritanya gitu. Lalu Nabi mengatakan, jangan. Orang yang paling besar pahalanya yang berjamaah tadi itu justru yang paling jauh rumahnya. Oh, gitu. Ya kan? Kalau nggak diterangkan begitu, nanti semuanya mepet masjid kabeh rumahnya. Nah, ini ceritanya. Kemudian yang ketujuh, mereka yang suka sholat berjamaah akan terhindar dari gangguan setan. Ya, ini hadisnya, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Jadi kalau di kampung itu nggak ada jamaah belas, setan akan berkuasa, gampang godai orang. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sebenarnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Jadi kalau orang sholat berjamaah, setan agak susah ganggunya itu. Karena ketika orang berjamaah, apalagi ngaji begini, kan saling menasihati satu dengan yang lain untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, sholat berjamaah akan dapat menghapus dosa. Ini hadisnya. Jadi ini ada 3 kegiatan kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dapat menghapus dosa dan meningkatkan derajat? Baik Nabi, apa itu? Nabi mengatakan, 1, lakukanlah wudhu dengan sempurna. Ini bisa kita pahami di rumah. Lakukan wudhu dengan sempurna dari rumah. Mengapa kok dari rumah? Ada keterangan menuju ke masjid. Nah, wudhu alal makarih pada waktu yang tidak disukai. Mungkin kalau di Surabaya Sidoarjo itu hampir sama, nggak ada repotnya. Tapi kalau di daerah Malang atau agak mana itu kan dingin sekali itu. Saya ke Malang, saya jajar itu aja zuhur itu wudhu udah kedinginan. Kalau di Sidoarjo saya ini mandi biasa. Jadi saya setiap hari itu mandi. Tadi sekitar jam 2:30 atau jam berapa itu mandi. Seger aja, nggak terasa dingin. Itu enaknya suasana kita di sini, biasa saja. Nah, di kisah Nabi mengatakan ada orang yang
suasana tidak menyenangkan, mungkin dingin maksudnya ya, tapi dia tetap wudhu dengan sempurna. Satu. Setelah itu dia berjalan melangkah menuju ke masjid. Ini bahkan dari rumah kan. Nah setelah menuju ke masjid tadi itu, sampai di masjid sholat. Maksudnya mungkin sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu menunggu yang lain sholat berjamaah. Orang yang melakukan seperti ini akan dijamin dosa-dosanya akan diampuni dan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para jamaah, ini juga menarik ini. Sederhana tapi menarik. Saya menggunakan istilah kelak bertemu dengan Allah sebagai muslim pada hari kiamat. Kita kan sering kalau ada khutbah Jumat, khatib mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, orang beriman, bertakwalah pada Allah dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Rupanya ada hadis ini nyambung banget. Barang siapa ingin bertemu kepada Allah besok pada hari kiamat sebagai seorang muslim. Ini kalau saya gambarkan dengan sederhana atau cara awam, siapa yang nanti hari kiamat ingin menghadap pada Allah dalam keadaan dikasih jaket muslim. Oh gitu, kelihatan kan? Atau topinya saja yang tulisan gitu ya, untuk tanda. Maka di sini intinya hendaklah membiasakan sholat berjamaah. Nah, saya bacakan ini. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim, ya, maka hendaklah ia memelihara sholat setiap kali ia mendengar panggilan sholat. Sesungguhnya Allah mensyariatkan sunan al-huda, jalan petunjuk, dan sesungguhnya sholat berjamaah merupakan bagian dari sunan al-huda. Apabila kamu sholat sendirian di rumahmu seperti kebiasaan sholat yang dilakukan oleh orang yang mukhalil, orang yang meninggalkan sholat berjamaah, mukhalif, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Saya ulang lagi para jamaah. Jadi kalau kita ini membiasakan sholat di rumah saja, wis gak noma wae, yo gak wajib ya. Noma wae aku wis gak usah jamaah. Ini dapat celah di sini. Ya. Apabila kamu meninggalkan sunnah nabimu, berarti kamu telah tersesat, dianggap tersesat. Jadi ini wis gak gelem jamaah blas, ya itu loh maksudnya kira gitu ya. Maka dia dianggap tersesat. Tiada seorang pun yang bersuci berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia pergi menuju salah satu masjid, melainkan Allah mencatat baginya untuk setiap langkah yang diayunkan satu kebajikan dan diangkat derajatnya satu tingkat dan dihapuskan baginya satu dosa. Berarti dapat 3 itu. Kita melangkahkan kaki, jerat ke masjid itu, satu langkah, satu kebajikan, diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. 3. Saya gara-gara baca hadis ini Bapak Ibu, saya ngitung langkah saya ke rumah ke masjid itu 150 langkah saya. Kalau yang jauh-jauh ya bisa sampai ribuan langkah itu. Saya mencoba berjalan biasa tuh 150, berarti PP berapa? 300 langkah. Lumayan ya. Padahal dekat. Satu langkah kan kira-kira setengah meter ya, untuk yang orang dewasa besar itu kira-kira setengah meter, jadi 1 meter dapat 2 langkah. Ya, yaitu untuk menghibur diri saja, betapa Nabi juga menghibur ke kita, betapa penghargaan yang diberikan pada orang yang gemar datang ke masjid. Nah, jadi para jamaah, yang bab terakhirin tadi, bagi orang yang ahli berjamaah, nanti orang itu dikasih predikat muslim ketika berhadapan dengan Allah itu. Dan ini sesuai dengan ayat Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Nah, supaya predikat muslim tetap lengkap, tetap kuat, maka kita harus membiasakan sholat berjamaah. Nah, begitu para jamaah yang bisa disajikan pada pagi ini. Ini tadi yang saya katakan, ini sejujurnya sederhana tapi muatannya luar biasa. Nah, sekarang tinggal kita maunya bagaimana. Ya, tentu saja diharapkan ini bisa menginspirasi kita sehingga kita bisa semakin bersemangat untuk sholat berjamaah. Apapun sedapat mungkin kita datang ke masjid. Ya, kecuali dalam keadaan memang ada uzur, yaitu Allah Maha tahu. Yang penting jangan ada niatan dalam diri kita tuh, wes aku ke masjid apa di rumah saja, itu jangan begitu. Tapi aku ingin ke masjid, kok nggak bisa, itu lain lagi. Tetap dapat pahala seperti ke masjid. Jadi ketika beberapa masjid ditutup kemarin karena PPKM darurat, dia sholat di rumah, itu pahalanya sama dengan ke masjid. Kenapa? Karena darurat. Jadi kata Nabi itu, orang yang punya kebiasaan baik, kok kemudian suatu saat nggak bisa melakukan karena uzur, dia dapat pahala seperti melakukan kebaikan tadi itu. Saya besarkan lagi, ada orang yang ingin pergi haji, PPKM apa gara-gara pandemi COVID-19 nggak berangkat lalu meninggal dunia, orang ini sudah dapat pahala haji 100%. Itu hadis Nabi itu. Jadi tidak usah ngeresulo, waduh gak situ terus mati disik, jangan. Dia sudah dapat pahala seperti sudah haji. Itu hadisnya sahih. Siapa yang punya niatan untuk melakukan kebaikan, kok kemudian dia terganggu, nggak bisa melakukan, dia sudah dicatat 100% benar. 100% dapat pahala seperti ketika melakukan dengan sempurna. Begitu para jamaah, karena waktunya sudah habis, tidak saya buka pertanyaan, ya. Dan yang penting bukan bagaimana pengetahuan kita tentang ini, tetapi bagaimana kita bisa menghayati ajaran ini, dan kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan lahir batin dan dimudahkan untuk bisa selalu sholat berjamaah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.